terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, yaitu kasus penembakan di rumah dinas Jalan Duren 3. Saya telah membentuk tim khusus. Saudara Kapolda Jambi Irjen Rahmat Wibowo hari ini mendatangi rumah keluarga Brigadir J yang tewas dalam aksi baku tembak di rumah Kadif Propam Mabes Polri. Sambil menemui pihak keluarga, Kapolda Jambi memberikan dukungan moral dan doa atas peristiwa yang menimpa Brigadir J. Selain itu, ia juga memberikan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan bagi anggota keluarga yang saat ini masih dalam keadaan syok. Dalam pertemuan itu, pihak keluarga meminta agar kasus ini dapat diproses secara transparan agar keadilan dapat ditegakkan. Sementara itu, tim khusus pengusutan kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri mulai melakukan penelusuran dengan mulai melakukan olah TKP hingga mendalami hasil otopsi. Tim juga bakal menambah pemeriksaan terhadap saksi meski telah melakukan pendalaman. Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto berjanji pengusutan kasus polisi tembak polisi oleh tim khusus bakal terbuka ke masyarakat. Laksanakan pendalaman olah TKP, kemudian juga pendalaman terhadap hasil otopsi, kemudian juga pendalaman terhadap saksi-saksi, dan mungkin juga menambah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum. Seperti yang Bapak Kapolri sampaikan, kita lebih menekankan kepada scientific crime investigation, sehingga hasilnya utuh, objektif, dan bisa terbuka untuk masyarakat. Sementara itu, Komnas HAM memilih tak terlibat langsung dalam tim gabungan penyelidikan insiden baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menyatakan akan melakukan penyelidikan secara mandiri guna memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Kami diajak, tapi kami juga diberi kesempatan untuk menunjukkan independensi kami. Jadi kami dengan tim yang sudah di bagian saya khususnya di pemantauan dan penyelidikan, memang sejak awal sudah mulai mengumpulkan itu, tetap kami akan bekerja. Ya, tetap akan bekerja sesuai dengan mandat dan karakter Komnas HAM. Ketika Komnas HAM punya skenario sendiri, punya langkah penyelidikan sendiri, bagaimana aksesibilitas terhadap itu semua. Nah, beliau berdua selaku penanggung jawab tim ini mengatakan akan membuka selebar-lebarnya. Bahkan juga bisa bertukar informasi. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi insiden baku tembak antar polisi di rumah Kadif Propam Polri. Menurut Mahfud, langkah yang dilakukan Kapolri dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari orang-orang kredibel sudah tepat. Sudah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel yang saya kenal semuanya. Ada Gatot Edi, ada Gofiri, kemudian ada Pak Wisnu. Lalu ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Verdi Sambo. Pada Rabu pagi, sejumlah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan kembali mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Olah TKP ini merupakan kedua kalinya sejak Selasa kemarin. Olah TKP lanjutan dilakukan guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus penembakan Brigadir J oleh Barada E. Selain Polres Metro Jakarta Selatan, petugas Puslap 4 Mabes Polri juga dikerahkan dalam kegiatan ini.
Informasi terkini terkait kasus penembakan di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang berada di TKP di rumah dinas di Duren 3. Selamat malam Tifal. Tifal, polisi sudah olah TKP sejak kemarin dan dilanjut hari ini sejak pagi tadi. Bukti tambahan apa saja yang berhasil dikumpulkan polisi? Sebetulnya tidak dirincikan apa bentuk bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian dalam proses olah TKP lanjutan yang berlangsung pagi hingga jelang siang tadi, dan temuan yang dipantau oleh tim liputan kami sejak pagi tadi begitu menunjukkan ada barang yang dibawa oleh tim gabungan saat proses olah TKP berlangsung pagi tadi. Ada 3 koper yang dibawa di situ yang diduga memuat atau berisi dengan bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan proses penyelidikan dari kasus penembakan yang terjadi di rumah singgah Kadif Propam Polri di kawasan kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saya mau tunjukkan dulu keadaan sekarang. Kalau tadi pagi kondisinya adalah proses olah TKP berjalan, tapi untuk sekarang prosesnya adalah, atau yang terlihat secara kasat mata di sini adalah proses pengamanan selepas olah TKP. Ini sudah saya pantau sebetulnya sejak siang tadi begitu, dan juga berlangsung sampai dengan sekarang. Belum ada tanda-tanda akan dilakukan olah TKP lanjutan yang akan digelar oleh tim gabungan, baik itu dari Mabes Polri maupun bersama dengan pihak Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dari Polsek Pancoran. Nah, kalau untuk keadaan sekarang sebetulnya terpantau lengang ya, dan saya mau tunjukkan juga untuk visual ataupun juga lokasi CCTV yang ada di sekitar kawasan TKP ini atau di rumah singgah milik Kadif Propam Polri ini. Kalau Anda lihat di situ ada satu CCTV yang terpasang di sana. Saya masih butuh konfirmasi lebih lanjut apakah CCTV ini masih berfungsi atau tidak, karena ini pasti akan berhubungan kuat juga dengan proses penyelidikan yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam pengusutan kasus penembakan 2 personel kepolisian ini. Nah, terkait dengan CCTV ini juga sebetulnya saya awak media juga sempat berbincang singkat begitu dengan salah satu ketua lingkungan dari kawasan kompleks Polri Duren 3 ini, yang menyampaikan bahwa sebetulnya kalau untuk pertanggungjawaban dari CCTV ini sendiri atau operasionalnya dari pihak pengurus ataupun juga penjaga kompleks Polri ini lebih fokus pada untuk CCTV di area luar. Sementara untuk CCTV di dalam rumah itu menjadi tanggung jawab dari sang pemilik rumah. Sehingga untuk pemasangan maupun juga pertanggungjawaban teknis dari CCTV yang berada di dalam rumah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab sang pemilik rumah. Kalau Anda lihat untuk akses jalannya sendiri sebetulnya lebih terbilang lengang begitu, bahkan sejak kemarin tim liputan kami memantau kawasan ini, aktivitas warga secara umum tidak terpantau ramai ataupun kegiatan sosial tidak terpantau cukup signifikan terlihat begitu. Nah, kalau Anda lihat ke sana, akses untuk keluar masuk kendaraan yang akan mengarah dari dan menuju Jalan Duren 3 Utara 1 ada di sekitar sini. Jadi aksesnya betul-betul hanya satu gerbang di situ. Dan untuk lingkungan sekitarnya juga masih terpantau sepi, tidak ada hal-hal mencolok yang berlangsung di sekitar sini. Kemudian lagi terkait dengan peristiwa ini dari Ketua Lingkungan Kompleks Polri ini, dari Maijen Purnawirawan Seno Soekarto, yang sempat berbicara kepada awak media pada sore tadi juga menyampaikan sebetulnya saat kejadian itu bertepatan dengan malam takbiran menyambut Idul Adha 1443 Hijriah. Saat itu yang lebih terdengar, yang terdengar oleh dia saat peristiwa terjadi adalah suara letupan kembang api, dan ia mengaku bahwa letupan kembang api itu sering terdengar di sekitar kawasan kompleks Polri ini. Jadi ia mengaku tidak mendengar adanya suara letupan senjata api, dan dia juga mengaku bahwa sebetulnya suara letupan senjata api itu agak mirip suaranya dengan suara letupan kembang api. Jadi inilah yang kemudian masih harus coba ditelusuri oleh pihak kepolisian, mengingat kondisinya saat ini masih dalam status penyelidikan dalam kasus penembakan ini. Ihsan. Baik, Tifal Solesa dari Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terima kasih Tifal.